Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kita berjumpa lagi di pembelajaran daring teknik pengolahan audio dan video. Hari ini bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua pada masa pandemi ini selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat selalu tetap belajar ya. Sebelum dimulai kita baca doa dulu. Silakan dipimpin. Waris, silakan Mas Waris, silakan dipimpin. Bersiap. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, semoga dengan doa ini kita semua hari ini dapat belajar dengan baik. Kebetulan ini ada beberapa siswa yang hanya hadir, tapi alhamdulillah lah ya, cukup lah. Baik, saya absen dulu. Yang pertama, Fikri ada? Ada, Pak. Kemudian Muhammad Faris? Ada, Pak. Kemudian Sofia? Ada, Pak. Nah, baik. Alhamdulillah ya. Setelah kita kemarin belajar tentang tahapan praproduksi, maka sekarang kita akan belajar tentang apa sih yang harus dilakukan setelah praproduksi, yaitu bagian tahapan produksi ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini bagaimana siswa dapat mendefinisikan tahapan-tahapan produksi dengan baik, sehingga tahapan produksi ini juga merupakan bagian tahapan yang kalau kalau dalam sebuah proyek itu bagaimana mengeksekusi di lapangannya tahapan produksi. Jadi pada saat di lapangan diperlukan teknik-teknik khusus, ya. Teknik-teknik khusus sehingga mempermudah pekerjaan. Nah, ini yang kemarin ada praproduksi, kemudian produksi, pasca produksi. Yang saat ini kita akan pelajari adalah tahapan produksinya. Nah, tahapan produksi merupakan tahapan produksi video yang identik dengan tahapan untuk merealisasikan semua langkah yang ada di tahap praproduksi. Jadi begini, kalau tahapan praproduksi kemarin itu adalah tahapan perencanaan, bagaimana mendokumentasikan sebuah perencanaan sehingga dari perencanaan tersebut itu dapat kita gunakan pada saat tahap produksi sekarang ini, seperti itu. Jadi apa yang dilakukan di tahapan produksi itu berdasarkan pada tahapan praproduksi. Jadi sangat bergantung. Tapi mungkin bisa saja pada saat tahapan praproduksi itu terjadi kekurangan pada saat perencanaan. Maka bisa saja
pada tahapan produksi ini dilakukan penambahan-penambahan atau revisi-revisi, ya, misalnya terkait dengan waktu, tempat, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, macam-macam shoot pada pengambilan gambar. Jadi ada beberapa macam. Yang pertama big close up, ya. Big close up itu jadi daerah bagian-bagian tubuh tertentu saja, misalnya hanya mata, ya. Jadi kalau mata ini biasanya itu misalnya kita ingin mengambil gambar tentang tari Bali, ya. Tari Bali itu kan identik dengan mata yang membuka, jadi dia menggunakan di close up. Kemudian juga ada close up. Close up itu lebih bawah lagi, misalnya antara kepala dengan dagu, ya. Jadi dengan dagu ini termasuk close up. Biasanya identik dengan beberapa bagian tubuh tertentu, ya. Ada wajah, ya. Nah, ada beberapa yang lain lagi, extreme close up, medium close up, medium shoot, medium long shoot, ya. Kalau yang extreme close up, medium shoot, medium long shoot, ini masih dalam tahapan tubuh, ya, badan tertentu. Kemudian ada long shoot-nya. Kalau long shoot ini biasanya dari kepala ke kaki. Kemudian ada very wide long shoot. Biasanya kalau very wide long shoot ini antara orang dan keadaan sekitarnya. Very wide long shoot. Kemudian ada eye level. Eye level ini angle, ya. Jadi eye level ini angle kamera itu lurus dengan mata, ya. Kemudian ada head shoot, ya, low angle. Kalau low angle ini di bawah, ya, angle dari bawah. Kemudian head shoot ini high angle, ya. Nah, kalau low angle ini kira-kira Waris, low angle ini untuk menunjukkan apa kira-kira? Jadi misalnya kayak kita ingin mengambil sebuah rumah, kemudian kita ambil low angle-nya. Kira-kira rumah ini diambil low angle biar kelihatan apa? Mungkin ada yang lain yang tahu mungkin. Nah, biasanya kalau low angle ini digunakan agar objek itu terlihat besar, tinggi, ya. Jadi itu menunjukkan keagungan, kebesaran, ya. Biasanya kalau bangunan itu kalau ingin terlihat besar, mewah, megah, maka menggunakan low angle. Kemudian juga biasanya foto-foto. Jadi kalau orang itu badannya terlihat kecil, kemudian digambar terlihat besar, maka bisa menggunakan low angle, ya. Jadi sehingga terlihat tinggi seperti itu. Kemudian lagi ada tusut. Tusut ini biasanya terkait dengan jumlah pada sebuah frame, ya. Tusut ini berarti ada dua orang dalam frame tersebut, ya.
Ada one shoot, two shoot, kemudian ada group shoot. Group shoot ini lebih dari 3 atau 4 lah ya, dalam sebuah frame itu group shoot. Seperti itu. Ada yang tanyakan sampai di sini mungkin? Lanjut ya. Paham ya? Iya, Pak. Oke. Kemudian pada setiap produksi dilakukan persiapan produksi ya. Jadi setelah direncanakan maka dilakukan survei. Yang pertama adalah survei lokasi tempat pengambilan gambar. Nah, survei lokasi tempat pengambilan gambar ini biasanya memastikan bahwa tempat yang akan dilaksanakan itu sesuai dengan rencana. Maka dilakukan survei lokasi. Kemudian yang kedua, menghubungi talent atau melakukan perekrutan talent. Jadi talent ini terkait siapa saja yang terlibat dalam film tersebut. Ibaratnya artisnya ya. Jadi talent ini biasanya ada perekrutan. Misalnya perekrutan talent itu jadi talent itu direkrut. Kira-kira untuk pemeran ini siapa yang cocok? Untuk peran ini siapa yang cocok? Ya. Bahkan dari tokoh utama, kemudian tokoh antagonisnya, kemudian tokoh pendukungnya, ya. Itu semuanya dipertimbangkan. Jadi memang benar-benar harus pas ya karakternya. Kemudian selanjutnya adalah menghubungi tim produksi untuk melakukan koordinasi sebelum menuju tahap produksi. Jadi tim produksi ini krunya, siapa kameramennya, ya, siapa nanti editornya, siapa yang bagian pencahayaan, kemudian audioman, ya, bagian suara, seperti itu. Jadi tim produksi ini sangat penting bagaimana keberlangsungan pengambilan gambar. Ya. Kemudian selanjutnya adalah mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. Ya. Peralatan yang dibutuhkan, jadi misalnya apa saja peralatannya, seperti kamera, kemudian mic, kemudian lighting ya untuk pencahayaan, kemudian bagian make up dan lain sebagainya. Jadi itu semuanya dipersiapkan sehingga pada saat sampai di lokasi tidak ada lagi butuh alat ini dan itu, seperti itu. Ya. Kira-kira Fikri, kalau masuk di tim produksi itu di bagian apa kira-kira Fikri? Sukanya di bagian apa? Ada kameramen, ada lighting, ada audio, ya. Atau bagian make up mungkin? Fikri, bagian apa Fikri kira-kira yang disukai? Kameramen, Pak. Oh, kameramen. Kalau Waris, apa? Bagian apa Waris kira-kira? Saya sama juga kayak Fikri, Pak, kameramen karena lebih suka kamera gitu. Oh, gitu ya. Nah, kalau Sofia bagian apa? Kameramen juga, bagian make up mungkin. Lebih make up, Pak. Oh, di make up. Baik ya, itu. Kemudian lagi ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat pengambilan gambar. Yang pertama adalah teknik pengoperasian kamera. Jadi bagaimana mengoperasikan kamera, itu hal penting. Ya. Jangan sampai Anda mengambil gambar kemudian lupa tidak direkod. Wah, ini
yang fatal ya, seperti itu. Jadi harus tahu mengoperasikan kamera, bagaimana menyalakan, merekam dan mengatur bagian-bagiannya ya, setting-settingnya itu harus Anda pahami. Kemudian pada mengatur komposisi ya. Komposisi ini bagaimana mengatur posisi kamera dengan objek yang ada ya. Jadi komposisi itu tidak boleh terlalu sepi atau tidak boleh terlalu ramai. Jadi harus tepat komposisinya, mengatur objek-objeknya. Kemudian pencahayaan. Nah, pencahayaan ini harus hati-hati juga ya, karena pencahayaan ini sangat-sangat fatal ya, karena kamera itu harus benar-benar cahayanya itu normal. Kalau over exposure itu kelebihan cahaya, maka terlalu terang tidak bagus ya, dan gelap pun tidak bagus juga, kecuali memang suasananya gelap. Nah, itu baru boleh ya. Kemudian mengambil stok gambar yang banyak. Nah, mengambil stok gambar yang banyak ini gunanya adalah jika terjadi kekurangan gambar pada saat editing video, nah maka stok gambar ini yang bisa dimanfaatkan ya, sehingga kalau terjadi kekurangan gambar tidak perlu mengambil video lagi seperti itu. Nah, oke. Di sini ada pertanyaan. Anda diskusikan dulu sebentar, sekitar 5 menit ya. Nanti saya panggil satu persatu untuk menjawabnya ya. Silakan ya, didiskusikan ya. Iya, Pak.
Baik, ya. Setelah Anda melakukan diskusi, apa sebentar.
setelah melakukan diskusi apa? Ya, nomor 1 ini. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tahap produksi. Ada yang bisa? Saya Pak. Ya, silakan, Waris. Fikri Pak. Oh, Fikri ya? Ya, silakan Fikri. Produksi adalah serangkaian tahap yang harus dilalui dalam memproduksi barang atau jasa. Oh, ya. Karena ini video ya, jadi bukan barang dan jasa. Jadi bagaimana tahapan yang dalam mengeksekusi dari tahapan sebelumnya ya. Jadi bagaimana cara atau teknik dalam memproduksi sebuah video seperti itu. Kemudian nomor 2, mengapa pada saat pengambilan gambar diperlukan tripod? Ada yang bisa? Saya bisa, Pak. Oh ya, Sofia silakan. Tripod adalah aksesoris wajib yang membantu agar kamera stabil dan mengurangi goyangan, sehingga Nah. kita bisa menghasilkan foto yang tajam. Nah, betul. Jadi fungsinya adalah agar gambar tidak bergoyang, ya. Kemudian nomor 3, jelaskan pentingnya pencahayaan pada proses produksi. Saya Pak. Ya, silakan Waris. Pencahayaan itu dalam sebuah proses produksi itu sangat penting. Mengapa? Karena saat kita sedang melakukan pengambilan gambar, cahaya itu sangat diperlukan jika kita mengambil gambar, namun cahaya itu terlalu gelap, maka hasilnya juga tidak akan bagus. Begitupun jika cahayanya saat pengambilan gambar itu terlalu terang, juga bisa tidak bagus. Maka dari itu pencahayaan ini sangat penting karena harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan atau kondisi saat kita sedang melakukan pengambilan gambar saat proses produksi yang kita lakukan. Ya, betul. Sip, betul sekali. Ya. Jadi pencahayaan itu harus sesuai dengan kebutuhan pada saat proses pengambilan produksi, ya, disesuaikan. Kemudian alhamdulillah Anda sudah paham semua tentang tahapan produksi ini, ya. Nah, untuk selanjutnya, ya, buatlah ini tugas di rumah, kemudian dikumpulkan 1 kali 24 jam. Jadi penilaiannya ini ada berdasarkan bagusnya hasil pekerjaan, kemudian selanjutnya berdasarkan waktu pengumpulan, ya. Jadi kalau hasilnya bagus, tidak melebihi 1 kali 24 jam, maka nilainya pun bagus, ya. Buatlah contoh gambar dari masing-masing shot yang telah dijelaskan, kemudian dikumpulkan dalam bentuk PDF pada Google Classroom. Jadi untuk mempermudahnya, ini bukan video, ya. Jadi macam-macam shot ini berupa gambar, foto, ya, dikumpulkan seperti itu, ya. Kemudian untuk untuk yang akan datang, maka kita akan masuk dalam pasca produksi, ya. Nah, pasca produksi ini adalah tahapan setelah melakukan proses produksi, ya, yaitu editing video, kemudian review video, sampai hasil dari video itu dapat dilihat oleh publik, ya, pasca produksi. Baik, kira-kira kesimpulan apa yang bisa diambil dari materi hari ini? Ada yang bisa mungkin? Waris mungkin? Ada yang bisa menyimpulkan, Waris? Kesimpulan untuk materi hari ini? Kesimpulannya hampir sama kayak yang waktu itu, Pak. Ya, Yang pertama gimana? itu kita bisa mengetahui tentang bagaimana kali ini kita itu mengetahui proses tentang tahap produksi, tentang bagaimana macam-macam pengambilan gambar kayak long shot dan lain sebagainya, tentang juga bagaimana cara kita setelah melakukan produksi, bagaimana kita melalui proses pasca produksinya itu, tentang mungkin ada pengeditan tentang
gambarnya atau kesalahannya tinggal diperbaiki gitu Pak. Sip. Ya, seperti itu ya. Jadi proses produksi ini bagaimana kita teknik dalam pengambilan gambar di lapangan ya, seperti itu. Nah, ya cukup sekian ya materi hari ini. Jangan lupa Anda menjaga kesehatan di rumah. Jika tidak ada kepentingan keluar rumah, tidak usah keluar rumah. Kalau ada kepentingan baru bisa lebih keluar rumah ya, tapi kalau tidak penting tidak usah. Saran saya seperti itu. Kemudian jangan lupa doakan orang tua setelah setiap selesai sholat, dan jangan lupa Anda doakan orang tua Anda juga agar selalu sehat ya, selalu bisa menemani Anda ya, sehingga Anda juga bisa membahagiakan orang tua, seperti itu. Silakan Waris baca doa penutupnya. Bersiap sebelum mengakhiri pelajaran dan kita pulang, marilah bersama-sama membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih semuanya yang hadir hari ini. Muhammad Faris, kemudian Sofia Kotrinida, kemudian Muhammad Fikri Abrori. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.